Howdy, aku Kinsey dari kelas 5C, Sekolah Murid Merdeka. Dulu aku sering batuk berdahak saat mulai bersekolah di taman kanak-kanak, sampai harus berulang kali pergi ke dokter di klinik dan rumah sakit berbeda dalam kurun waktu berdekatan. Akhirnya, seorang dokter spesialis anak di salah satu rumah sakit besar di Tangerang mendiagnosisku dengan bronkonemonia pada 26 Agustus 2017, tepat 2 minggu setelah ulang tahunku yang keempat. Kira-kira kenapa ya aku bisa sakit bronkonemonia? Apa perbedaannya dengan batuk berdahak biasa? Yuk kita cari tahu bersama temanku Leo, si edukator kesehatan. Bronkonemonia adalah jenis pneumonia atau radang paru-paru yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dan alveolus atau kantung udara akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur. Penyebab umum dari bronkonemonia adalah infeksi bakteri, virus, atau jamur. Patogen tersebut dapat menular dan menyebar ke orang lain melalui percikan air liur penderitanya saat sedang batuk, bersin, berbicara, maupun bernapas. Resiko bronkonemonia meningkat apabila anak sering terpapar asap rokok, pernah kontak langsung dengan penderita pneumonia, tinggal di lingkungan yang kotor, atau memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti malnutrisi, batuk kronis, dan lain-lain. Kondisi ini dapat membuat penderitanya kesulitan bernapas karena menyempitnya saluran pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk bernapas atau menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga berfungsi menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup, melindungi tubuh dari partikel dan kuman berbahaya, serta berperan dalam proses berbicara dan penciuman. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trankea, bronkus, bronkiolus, paru-paru atau alveolus, dan diafragma. Saat menghirup udara, diafragma dan tulang rusuk terangkat. Udara dihirup melalui rongga hidung, kemudian bergerak melalui faring, laring, dan trakea menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Saat menghembuskan nafas, udara mengalir melalui jalur yang sama. Perbedaan bronkonemonia dengan batuk berdahak biasa dapat dilihat dari gejala yang menyertai. Pada bronkonemonia, anak akan mengalami keluhan seperti batuk berdahak parah, demam tinggi, sesak napas, kelenjar getah bening di leher membengkak, napas berbunyi, bibir dan kuku tampak membiru, nafsu makan menurun, rewel, sulit tidur. Untuk mendiagnosis bronkonemonia pada anak, diperlukan wawancara medis serta pemeriksaan fisik dan penunjang berupa tes darah lengkap, ronsen dada, oksimetri nadi, tes butung, kultur darah, analisis gas darah, CT scan, dan bronkoskopi. Dalam kasus yang tergolong ringan, bronkonemonia dapat ditangani dengan perawatan mandiri di rumah, seperti istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, dan mengonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter untuk meredakan gejala, seperti obat penurun demam, batuk, dan lain-lain. Kondisi ini biasanya dapat sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu 2 minggu. Namun, jika bronkonemonia menimbulkan gejala yang cukup parah, dokter dapat menyarankan pasien untuk menjalani prosedur pengobatan tertentu, seperti pemberian antibiotik jika bronkonemonia disebabkan oleh infeksi bakteri, antivirus jika bronkonemonia disebabkan oleh infeksi virus, dan anti jamur ketika bronkonemonia disebabkan oleh jamur.
Terapi oksigen jika pasien mengalami kesulitan bernapas atau kadar oksigen dalam darah tergolong rendah. Terapi cairan atau infus untuk mencegah dehidrasi jika pasien mengalami penurunan nafsu makan. Perawatan pengeluaran lendir dari paru-paru atau nebulizer dan suction. Berikut ini adalah beberapa langkah sederhana untuk mencegah anak dari bronkonemonia. Ajarkan anak perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah buang air kecil atau besar. Menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk, konsumsi makanan dengan gizi seimbang, olahraga teratur, menjaga kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Gunakan masker saat sedang sakit atau beraktivitas di luar rumah agar anak terhindar dari paparan polusi udara seperti asap rokok, asap kendaraan, debu, dan lain-lain. Jauhkan anak dari penderita bronkonemonia. Lengkapi vaksinasi anak seperti PCV, HIV, influenza, dan lain-lain agar anak terlindung dari bakteri dan virus penyebab infeksi bronkonemonia. Refleksi dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Aku bersyukur karena sudah dinyatakan sembuh dari bronkonemonia pada 23 November 2017 dan selalu diberikan kesehatan hingga saat ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dokter dan perawat di klinik mendahulukanku untuk diperiksa, walaupun nomor antriannya masih jauh karena aku demam tinggi dan batuk berdahak terus-menerus pada 25 Agustus 2017 malam. Keesokan harinya, di rumah sakit pun mereka tidak memungut biaya konsultasi dokter setelah membacakan hasil ronsen dada dan mendiagnosisku dengan bronkonemonia, serta memberikan surat izin dokter. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Aku dan keluargaku selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk, memakai masker saat sedang sakit atau beraktivitas di luar rumah agar terhindar dari polusi udara seperti asap rokok, asap kendaraan, debu, dan lain-lain, serta menjaga kebersihan lingkungan rumah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Orang tuaku menyeratkan surat izin dokter dan mengirim email yang berisi saran kepada pihak sekolah tentang perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menggunakan masker jika ada warga sekolah yang sakit, rutin sterilisasi lingkungan sekolah, serta lebih memperhatikan ventilasi dan sanitasi di lingkungan sekolah. Kemudian, pihak sekolah menemui dan menanggapi saran dari orang tuaku. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku sudah mendapatkan vaksinasi PCV, HIV, influenza, dan lain-lain agar terlindung dari bronkonemonia. Anak batuk berdahak sesekali mungkin tidak perlu dikhawatirkan. Namun, jika frekuensinya sering, orang tua perlu waspada dan tahu cara mengidentifikasi batuk anak sehingga tahu kapan perlu bertindak. Yuk, jaga kesehatan sistem pernapasan kita agar terhindar dari bronkonemonia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.